Anda pernah nggak sih ngerasa kayak ada perang di dalam kepala waktu lagi hadapi situasi sulit? Ada suara yang bilang, ayo maju. Tapi ada juga yang bisikin, udah nyerah aja lah. Sering banget itu kayaknya ya. Nah, contoh ekstrimnya itu Stephen Callahan. Dia terdampar 76 hari sendirian di Atlantik. Uniknya, biar bisa bertahan, dia sengaja membagi pikirannya. Jadi ada sang kapten yang logis sama sang awak yang emosional. Wah, menarik. Jadi kayak ngobrol sama diri sendiri tapi terstruktur gitu ya. Betul, mereka ini dialog buat ambil keputusan. Nah, kemampuan mendengarkan dialog internal dan sinyal tubuh inilah inti pembahasan kita hari ini. Pilar kedua, ketangguhan. Kita bakal coba kupas gimana sih cara memahami dan mengelola suara-suara ini. Iya, iya. Apa yang Callahan lakukan itu ya walau mungkin intuitif, sebenarnya cerminan menarik dari cara kerja pikiran kita. Emang sering disebut modular gitu kan. Jadi bayangin aja, ya ini penyederhanaan sih, mirip karakter emosi di film Inside Out itu loh. Ada berbagai suara atau diri yang kayaknya tuh berebut kendali. Callahan ini ya secara ekstrim memanfaatkan proses ini. Oke, oke. Ini nunjukin insight penting sih. Kita bisa belajar ngarahin dialog internal ini secara sadar. Jadi ini bukan sekedar pikiran ngaco ya, tapi ada semacam sistem di baliknya gitu. Terus gimana hubungannya dialog batin ini sama sinyal dari tubuh kita? Nah, ini kaitannya erat banget. Kuncinya ada di introception. Introception, apa itu? Itu kemampuan kita buat secara sadar ya merasakan dan menafsirkan sinyal internal tubuh. Kayak detak jantung, napas, otot tegang gitu. Kemampuan ini krusial banget buat ngelola stres. Pertanyaannya, pas sinyal itu muncul, respons kita apa? Ada dua strategi utama nih. Pertama, strategi asosiatif. Ini artinya kita aktif memonitor dan pakai sensasi internal sebagai panduan. Atlet elit tuh, di studi Morgan dan Pollock, cenderung gini, mereka dengerin rasa lelah sebagai data. Oh gitu, jadi mereka nggak ngelawan rasa lelahnya tapi malah dipakai ya? Beda sama kebanyakan orang mungkin ya? Kayak pelari rekreasi katanya, sering pakai strategi disosiatif. Jadi, mencoba ngalihin perhatian dari sinyal tubuh. Betul, itu bisa ningkatin toleransi sesaat, tapi ya ada resikonya. Risikonya apa tuh? Ya mengabaikan sinyal itu bisa fatal. Ingat kasus tragis Jordan McNair yang meninggal karena heat stroke? Sinyal bahaya tubuhnya mungkin terabaikan. Waduh, iya, serem juga ya. Tapi, di sisi lain, ada contoh bagus. Alex Honnold, pemanjat tebing itu. Dia justru dengerin rasa takutnya. Buat dia itu data valid untuk berhenti sejenak, evaluasi lagi. Jadi intinya dengerin tubuh itu bagian penting dari ketangguhan ya, bukan malah ngelawan sinyalnya. Tepat sekali. Kemampuan mendengarkan sinyal fisik itu krusial. Tapi, selain dengerin sinyal fisik, gimana dengan suara-suara di kepala tadi? Kan kadang ramai banget tuh. Gimana cara kita ngelola dialog internal itu biar lebih ya konstruktif gitu? Nah, itu dia gimana caranya ya. Saya pernah dengar soal menciptakan jarak psikologis. Tapi kok kedengarannya agak abstrak ya? Gimana cara terapinnya? Nggak bahaya tuh bikin kita jadi dingin atau cuek sama perasaan sendiri? Pertanyaan bagus itu. Jarak psikologis ini bukan berarti jadi dingin atau apatis ya. Lebih ke memberi ruang aja, biar kita nggak tenggelam sama emosi. Ini soal regulasi. Caranya bisa simpel banget loh. Coba deh, bicara ke diri sendiri pakai nama Anda atau kata ganti orang ketiga. Maksudnya gimana tuh? Misalnya, daripada bilang, aku panik nih. Coba ganti jadi dia, nama Anda, merasa cemas, tapi dia bisa hadapi ini. Ada studi dari Rachel White ke anak-anak. Mereka yang diminta bayangin jadi Batman yang kuat kan, ternyata jadi lebih gigih loh. Oh. Secara nggak langsung, ini mirip yang Callahan lakukan sama kapten dan awaknya. Memisahkan perspektif biar analisisnya lebih jernih. Wow, jadi cuma ganti kata ganti aja bisa ngaruh gitu ya? Emang apa yang terjadi di otak pas kita gitu? Ya, teknik ini kayaknya ngebantu ngaktifin bagian otak yang lebih rasional, korteks prefrontal. Jadi kita bisa lihat situasi lebih objektif. Kita jadi lebih mungkin lihat tantangan sebagai, ya tantangan yang bisa diatasi, bukan ancaman total. Selain jarak, ada teknik lain yang juga efektif banget. Ngasih label ke emosi secara spesifik. Melabeli emosi? Maksudnya dikasih nama gitu? Iya, bukan cuma bilang saya stres atau saya marah, tapi coba deh identifikasi lebih detail. Misalnya, saya merasa kecewa, atau saya khawatir soal X,
Atau saya frustrasi karena Y. Lebih spesifik ya? Betul. Ada studi di UCLA nemuin kalau ngasih label spesifik ke emosi itu bisa nenangin aktivitas di amigdala. Itu kan pusat alarm di otak kita. Proses ngasih nama ini sendiri melibatkan area otak rasional, jadi bantu nenangin respon emosional dan ngasih kita rasa kendali lebih besar. Oke, masuk akal banget. Kayaknya kalau lagi kejebak macet gitu ya, daripada bilang, aku marah banget. Coba bilang, saya frustrasi karena lalu lintas nggak gerak. Mungkin emang bisa nurunin tensi sedikit kali ya? Iya. Jadi intinya bukan buat neken atau ngilangin perasaan itu ya? Sama sekali bukan. Ketangguhan sejati di pilar kedua ini tuh bukan soal ngebungkam suara batin atau ngabain sinyal tubuh. Justru sebaliknya. Ini tentang memahami dan mendengarkan keduanya. Mengenali berbagai suara dan sensasi itu, terus ciptain jeda buat mikir lewat jarak psikologis atau melabeli emosi tadi, baru deh pilih respon secara sadar. Intinya sih mampu melakukan percakapan tenang dengan diri sendiri, bahkan di tengah badai. Kuncinya ya mendengarkan. Wah, ini jadi memunculkan satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Gimana kalau Anda coba kasih nama buat suara-suara khas di kepala Anda mirip kelahan sama sang kapten dan sang awaknya? Mungkin ada si pengkritik, atau si pemberi semangat, atau si peragu. Kira-kira dengan ngasih label dan ngenalin mereka, bisa nggak ya ngubah cara Anda interaksi sama pikiran dan perasaan itu waktu hadapi tantangan berikutnya? Sesuatu untuk Anda eksplorasi sendiri nanti.